Kalau kita memperhatikan kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, ada satu hal yang hampir tidak pernah berubah. Luka yang paling dalam seringkali bukan datang dari orang asing, bukan dari orang yang baru kita kenal, bukan dari mereka yang berada jauh di luar lingkaran hidup kita. Justru luka yang paling membekas sering datang dari orang yang pernah kita percaya, orang yang pernah kita beri tempat di hati, orang yang mengetahui kelemahan kita, bahkan orang yang pernah kita anggap sebagai bagian dari diri kita sendiri. Karena itulah ketika membahas mengapa pengkhianatan sering datang dari orang terdekat, pembahasannya bukan sekadar tentang perilaku buruk seseorang. Ini adalah pembahasan tentang sifat hubungan manusia, tentang kepercayaan, tentang harapan, tentang kedekatan, dan tentang bagaimana hati manusia bekerja. Coba bayangkan sebuah rumah yang kokoh tidak akan runtuh karena angin sepoi-sepoi. Bahkan kadang hujan biasa pun tidak mampu menggoyahkannya. Tetapi jika fondasi rumah itu mulai retak dari dalam, maka kerusakan yang muncul akan jauh lebih berbahaya daripada badai dari luar. Begitu pula kehidupan manusia. Orang asing tidak memiliki akses yang cukup untuk menghancurkan ketenangan kita. Mereka tidak mengetahui titik lemah kita. Mereka tidak mengetahui apa yang paling kita takutkan. Mereka tidak mengetahui apa yang paling kita perjuangkan. Karena itu, meskipun ucapan orang asing bisa menyakitkan, dampaknya sering tidak sedalam pengkhianatan dari orang yang dekat. Kedekatan pada dasarnya adalah proses membuka pintu. Semakin dekat seseorang dengan kita, semakin banyak pintu yang kita buka untuknya. Kita membiarkan mereka mengetahui cerita hidup kita. Kita memperlihatkan sisi rapuh yang tidak pernah kita tunjukkan kepada orang lain. Kita menceritakan kegagalan, mimpi, ketakutan, dan harapan. Kita memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu diberikan, secara tidak langsung kita juga memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk melukai kita. Ini adalah sesuatu yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka berpikir pengkhianatan dimulai ketika seseorang berbuat buruk. Padahal jauh sebelum itu, pengkhianatan sebenarnya dimungkinkan karena adanya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada pengkhianatan. Jika dompet kita dicuri pencuri, itu adalah kejahatan. Tetapi jika dompet itu diambil oleh sahabat yang selama ini kita percaya, rasanya berbeda. Uang yang hilang mungkin sama, tetapi luka yang ditinggalkan jauh lebih besar. Karena yang hilang bukan hanya uang, melainkan keyakinan kita terhadap seseorang. Dalam filsafat kehidupan, ada pemahaman bahwa manusia seringkali tidak menderita karena kenyataan, melainkan karena runtuhnya harapan. Orang asing tidak membawa harapan besar dalam hidup kita. Kita tidak berharap banyak dari mereka. Karena itu, ketika mereka mengecewakan kita, dampaknya terbatas. Namun orang terdekat membawa harapan yang besar. Kita berharap mereka menjaga kita sebagaimana kita menjaga mereka. Kita berharap mereka memahami kita sebagaimana kita memahami mereka. Kita berharap mereka berdiri di sisi kita ketika dunia menjauh. Ketika harapan sebesar itu runtuh, rasa sakit yang muncul juga menjadi besar. Ada sebuah pelajaran menarik dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dekat dua orang, semakin banyak potensi cinta yang tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, semakin besar pula potensi luka yang bisa tercipta. Ini bukan karena kedekatan itu buruk, justru karena kedekatan membuat dua hati saling terhubung. Hubungan yang tidak memiliki kedalaman
mungkin jarang melukai, tetapi juga jarang memberikan makna. Sedangkan hubungan yang penuh makna selalu membawa risiko. Risiko untuk bahagia dan risiko untuk kecewa berjalan beriringan. Seringkali orang bertanya, mengapa seseorang yang sudah menerima banyak kebaikan justru menjadi pengkhianat? Mengapa seseorang yang pernah dibantu malah berbalik menyakiti? Mengapa seseorang yang pernah duduk bersama, makan bersama, bahkan menangis bersama, akhirnya menjadi sumber penderitaan? Jika dilihat lebih dalam, kehidupan manusia tidak sesederhana hitam dan putih. Banyak pengkhianatan lahir bukan karena kebencian yang besar, tetapi karena kelemahan manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ada orang yang mengkhianati karena iri hati. Pada awalnya, ia mungkin benar-benar tulus, ia benar-benar menyayangi kita. Namun seiring waktu, ia melihat sesuatu yang tidak ia miliki. Ia melihat keberhasilan, kebahagiaan, penghargaan, atau perhatian yang kita dapatkan. Perlahan-lahan, rasa iri tumbuh. Dan yang menarik, iri hati paling sering muncul di antara orang-orang yang saling dekat. Kita jarang iri kepada orang yang sangat jauh dari kehidupan kita. Kita lebih sering iri kepada teman, saudara, rekan kerja, atau bahkan sahabat sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang yang berada di lingkaran yang sama. Seorang pegawai jarang membandingkan dirinya dengan miliarder yang hidup di negara lain. Tetapi ia mungkin membandingkan dirinya dengan teman kantor yang duduk di sebelahnya setiap hari. Disitulah kadang hubungan yang awalnya hangat mulai tergerus oleh perasaan-perasaan yang tidak sehat. Senyum masih ada, percakapan masih berlangsung, tetapi di dalam hati sudah mulai tumbuh pertarungan yang tidak terlihat. Ada pula pengkhianatan yang lahir dari kepentingan. Dalam keadaan normal, seseorang mungkin tampak setia. Namun ketika kepentingan pribadi bertemu dengan kesetiaan, tidak semua orang mampu memilih kesetiaan. Sebagian orang akhirnya memilih keuntungan. Disinilah karakter manusia diuji. Banyak orang terlihat baik ketika tidak ada yang diperebutkan. Banyak orang terlihat setia ketika tidak ada godaan. Tetapi kualitas seseorang sering baru terlihat ketika ia harus memilih antara dirinya sendiri dan nilai yang selama ini ia ucapkan. Karena itu, orang-orang tua zaman dahulu sering mengingatkan bahwa mengenal seseorang saat senang bukanlah hal yang sulit. Mengenal seseorang saat keadaan berubah adalah cerita yang berbeda. Ketika uang hadir, ketika jabatan hadir, ketika kesempatan hadir, ketika tekanan hadir, saat itulah lapisan-lapisan terdalam dari manusia mulai terlihat. Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah kenyataan bahwa orang terdekat sering mengetahui kelemahan kita lebih baik daripada siapapun. Mereka tahu apa yang membuat kita takut. Mereka tahu apa yang membuat kita marah. Mereka tahu bagian mana dari hidup kita yang paling rapuh. Pengetahuan ini sebenarnya netral. Ia bisa digunakan untuk menjaga atau untuk melukai, sama seperti pisau di dapur yang bisa digunakan untuk memasak atau untuk menyakiti orang. Ketika hubungan masih baik, pengetahuan itu menjadi alat untuk memahami. Tetapi ketika hubungan berubah, pengetahuan yang sama bisa berubah menjadi senjata. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kata-kata paling menyakitkan sering datang dari orang yang pernah dekat. Bukan karena kata-katanya lebih tajam, tetapi karena mereka tahu tepat di mana harus menusuk. Mereka tahu bagian mana yang paling sensitif. Mereka tahu luka lama yang masih tersimpan. Mereka tahu ketakutan yang tidak diketahui orang lain. Di titik ini kita mulai memahami bahwa pengkhianatan
bukan hanya persoalan tindakan. Pengkhianatan adalah pertemuan antara kedekatan, kepercayaan, harapan, dan kelemahan manusia. Keempat hal itu saling berjalin, membentuk sebuah kenyataan yang sudah berulang kali terjadi sepanjang sejarah manusia. Bahkan jika kita membaca berbagai kisah kehidupan, baik kisah keluarga, persahabatan, percintaan, maupun kekuasaan, pola yang muncul hampir selalu sama. Ancaman terbesar sering bukan datang dari luar pagar. Ancaman terbesar sering datang dari seseorang yang sudah berada di dalam halaman sejak lama. Dan ada satu kenyataan yang lebih dalam lagi. Kadang-kadang pengkhianatan tidak selalu muncul karena seseorang berubah menjadi jahat. Ada kalanya kita merasa dikhianati karena selama ini kita menempatkan harapan yang terlalu besar kepada manusia. Kita berharap manusia selalu konsisten, padahal manusia berubah. Kita berharap manusia selalu kuat, padahal manusia lemah. Kita berharap manusia selalu setia, padahal manusia memiliki keinginan, ketakutan, dan konflik batin yang sering tidak terlihat oleh siapapun. Ini bukan berarti kita harus menjadi curiga kepada semua orang. Bukan berarti kita harus hidup tanpa kepercayaan, tetapi ini mengajarkan bahwa kedekatan tidak boleh membuat kita melupakan hakikat manusia. Bahwa siapapun, sebaik apapun, tetaplah manusia yang memiliki kemungkinan untuk salah. Ketika seseorang memahami hal ini, ia mulai belajar mencintai tanpa menggantungkan seluruh hidupnya kepada manusia. Ia belajar mempercayai tanpa kehilangan kewaspadaan. Ia belajar menghargai hubungan tanpa menganggap hubungan itu kebal terhadap perubahan. Karena sesungguhnya salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan keyakinan bahwa pengkhianatan tidak mungkin terjadi. Ketika seseorang merasa bahwa orang terdekatnya pasti tidak akan pernah berubah, pasti tidak akan pernah meninggalkannya, pasti tidak akan pernah mengecewakannya, maka ia sedang membangun istana harapan yang sangat tinggi. Dan semakin tinggi bangunan harapan itu berdiri, semakin keras pula benturan yang akan dirasakan ketika bangunan tersebut runtuh. Disinilah para orang tua yang telah banyak makan asam garam, kehidupan sering memiliki pandangan yang berbeda dengan anak muda. Mereka tetap menyayangi orang lain, tetapi mereka tidak mudah mengagungkan manusia. Mereka tetap berbuat baik, tetapi mereka tidak menyerahkan seluruh ketenangan hidupnya ke tangan orang lain. Mereka memahami bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berubah karena waktu, keadaan, kepentingan, luka batin, ambisi, bahkan karena hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan dari pemahaman itulah lahir sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kesempurnaan orang-orang di sekitarnya. Karena ketika usia dan pengalaman semakin bertambah, seseorang mulai melihat bahwa pengkhianatan sebenarnya bukan hanya cerita tentang orang yang menyakiti kita. Pengkhianatan juga merupakan cermin yang memperlihatkan bagaimana kita memandang manusia, bagaimana kita membangun harapan, dan bagaimana kita menempatkan kepercayaan dalam kehidupan. Sebab seringkali sebelum seseorang belajar memahami alasan mengapa orang lain mengkhianatinya, ia terlebih dahulu perlu memahami mengapa ia begitu yakin bahwa orang tersebut tidak akan pernah melakukannya. Ketika seseorang mulai merenungkan pertanyaan itu dengan lebih jujur, ia akan sampai pada sebuah pemahaman yang tidak selalu nyaman untuk diterima. Bahwa dalam banyak hubungan, kita tidak hanya mempercayai seseorang,
tetapi kita juga membangun gambaran tertentu tentang dirinya di dalam pikiran kita. Gambaran itu seringkali lebih sempurna daripada kenyataan yang sebenarnya. Kita melihat sahabat sebagai sosok yang akan selalu setia. Kita melihat pasangan sebagai sosok yang akan selalu memahami. Kita melihat keluarga sebagai tempat yang pasti aman. Padahal manusia yang kita lihat setiap hari tetaplah manusia yang membawa pergulatan batinnya sendiri. Seringkali yang hancur saat pengkhianatan terjadi bukan hanya hubungan itu sendiri, melainkan juga gambaran yang selama ini kita bangun tentang seseorang. Itulah mengapa sebagian orang berkata bahwa mereka merasa tidak mengenali lagi orang yang pernah sangat dekat dengannya. Padahal bisa jadi orang itu tidak sepenuhnya berubah. Bisa jadi sebagian sifatnya memang sudah ada sejak lama, hanya saja belum pernah terlihat karena keadaan belum menampakkannya. Kehidupan memiliki cara yang unik dalam membuka tabir manusia. Ada sifat yang tidak akan muncul ketika seseorang hidup dalam kenyamanan. Ada karakter yang tidak akan terlihat ketika semua keinginan terpenuhi. Ada sisi gelap yang tidak akan keluar ketika keadaan masih menguntungkan. Namun ketika tekanan datang, ketika kepentingan berbenturan, ketika rasa takut menguasai, atau ketika kesempatan besar muncul di depan mata, lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terbuka. Karena itulah orang-orang yang sudah lama mengamati kehidupan sering mengatakan bahwa waktu bukan hanya mengubah manusia, waktu juga mengungkap manusia. Kita sering mendengar seseorang berkata, dia sudah berubah. Tetapi jika diamati lebih dalam, terkadang yang terjadi bukanlah perubahan sepenuhnya. Yang terjadi adalah terungkapnya sesuatu yang selama ini belum terlihat. Seperti sebuah batu yang berada di dasar sungai. Selama airnya jernih dan tenang, batu itu tidak tampak. Namun ketika arus berubah dan air surut, bentuk aslinya mulai terlihat. Dalam konteks pengkhianatan, hal ini menjadi sangat menarik. Sebab banyak orang menganggap pengkhianatan sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Seolah-olah dalam satu malam, seseorang berubah dari sahabat menjadi musuh. Dari orang terpercaya menjadi orang yang menyakiti. Dari orang setia menjadi orang yang mengkhianati. Padahal kehidupan jarang bergerak secepat itu. Seringkali pengkhianatan adalah hasil dari proses panjang yang tidak disadari. Mungkin ada iri yang dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Mungkin ada kekecewaan yang tidak pernah dibicarakan. Mungkin ada perasaan rendah diri yang terus dipendam. Mungkin ada persaingan yang diam-diam berkembang di balik senyuman. Seperti pohon yang tumbang saat badai. Banyak orang mengira badai itulah penyebab utamanya. Padahal akar pohon itu mungkin sudah lama membusuk jauh sebelum badai datang. Badai hanya menjadi momen yang memperlihatkan kerusakan yang sudah berlangsung lama. Begitu pula banyak pengkhianatan. Tindakan akhirnya memang terjadi pada satu waktu tertentu, tetapi benih-benihnya sering sudah ditanam jauh sebelumnya. Ada satu hal yang menarik dalam hubungan antar manusia. Semakin dekat seseorang dengan kita, semakin banyak pula hal yang tidak kita lihat secara objektif. Kedekatan memiliki kekuatan untuk membuat kita memahami seseorang, tetapi pada saat yang sama juga bisa membuat kita buta terhadap sisi-sisi tertentu dari dirinya. Ketika kita menyukai seseorang, otak kita cenderung memberikan penilaian yang lebih lunak. Ketika kita mencintai seseorang, kita sering memaklumi hal-hal yang sebenarnya merupakan tanda peringatan.
Ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, kita terkadang mengabaikan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan harapan kita. Inilah salah satu paradoks terbesar dalam hubungan manusia. Orang yang paling dekat dengan kita justru terkadang menjadi orang yang paling sulit kita lihat secara jernih. Karena kedekatan tidak hanya membangun hubungan. Kedekatan juga membangun keterikatan emosional. Dan keterikatan emosional sering memengaruhi cara kita memahami kenyataan. Seorang ibu mungkin tidak menyadari kesalahan anaknya yang terlihat jelas oleh orang lain. Seorang sahabat mungkin terus membela temannya, meskipun banyak tanda yang menunjukkan sesuatu tidak beres. Seorang pasangan mungkin mengabaikan berbagai petunjuk karena terlalu percaya pada hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Bukan karena mereka bodoh, justru karena mereka peduli. Dan kadang-kadang, kepedulian yang sangat besar bisa membuat seseorang sulit menerima kenyataan yang menyakitkan. Dalam perjalanan hidup, banyak orang akhirnya belajar bahwa pengkhianatan tidak selalu diawali oleh kebencian. Ada pengkhianatan yang lahir dari ketakutan. Ada pengkhianatan yang lahir dari kelemahan. Ada pengkhianatan yang lahir dari ketidakmampuan seseorang menghadapi dirinya sendiri. Misalnya seseorang yang takut kehilangan statusnya. Ketika melihat orang terdekatnya berkembang lebih cepat, rasa takut itu mulai bekerja, bukan karena ia membenci orang tersebut, tetapi karena ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa dirinya tertinggal. Ada pula seseorang yang takut kehilangan perhatian. Selama bertahun-tahun, ia merasa menjadi pusat dalam lingkarannya. Ketika posisi itu tergeser, muncul kegelisahan yang perlahan berubah menjadi permusuhan tersembunyi. Ada juga yang mengkhianati karena tidak mampu menghadapi godaan. Kesetiaan sebenarnya bukan sesuatu yang diuji ketika keadaan mudah. Kesetiaan diuji ketika ada alasan kuat untuk tidak setia. Sebab hampir semua orang bisa berkata dirinya setia saat tidak ada yang dipertaruhkan. Hampir semua orang bisa berkata dirinya jujur saat tidak ada keuntungan dari kebohongan. Hampir semua orang bisa berkata dirinya baik saat tidak ada harga yang harus dibayar untuk kebaikan itu. Tetapi kehidupan selalu membawa manusia ke persimpangan-persimpangan tertentu. Dan di persimpangan itulah karakter yang sesungguhnya mulai berbicara. Semakin tua seseorang, biasanya ia mulai menyadari bahwa dunia tidak sesederhana orang baik dan orang jahat. Banyak orang yang pernah berbuat baik ternyata mampu melakukan kesalahan besar. Banyak orang yang pernah menyakiti ternyata juga memiliki sisi kemanusiaan. Kehidupan bergerak di wilayah yang jauh lebih rumit daripada sekadar hitam dan putih. Karena itu, ketika pengkhianatan terjadi, orang yang matang sering tidak hanya bertanya, "Mengapa dia melakukan ini kepadaku?" Ia juga mulai bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam dirinya sampai ia memilih jalan ini. Pertanyaan kedua tidak dimaksudkan untuk membenarkan pengkhianatan, tidak pula untuk menghapus tanggung jawab pelakunya. Namun pertanyaan itu membuka pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang manusia. Sebab semakin dalam seseorang memahami manusia, semakin ia mengerti bahwa banyak tindakan buruk lahir dari pergulatan batin yang tidak terselesaikan. Rasa iri yang dipelihara, rasa takut yang disembunyikan, ambisi yang tidak terkendali, luka lama yang tidak pernah sembuh, kekosongan yang terus mencari pengisi. Dan ironisnya, orang-orang terdekat sering menjadi sasaran pertama dari semua konflik batin itu. Mengapa?
karena kepada merekalah seseorang merasa paling aman untuk menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Kepada merekalah emosi paling sering diluapkan. Kepada merekalah perasaan-perasaan yang selama ini disembunyikan akhirnya menemukan jalan keluar. Tidak sedikit orang yang memperlakukan orang asing dengan sangat sopan, tetapi melukai keluarganya sendiri. Tidak sedikit orang yang tampak baik di hadapan publik, tetapi menyakiti sahabatnya. Tidak sedikit orang yang dihormati banyak orang, tetapi gagal menjaga orang-orang yang paling dekat dengannya. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang sangat tua dalam sejarah manusia, bahwa kedekatan tidak hanya menghadirkan cinta. Kedekatan juga menghadirkan ruang bagi segala sisi manusia yang paling tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Dan mungkin disinilah salah satu pelajaran yang paling sulit diterima, bahwa orang-orang terdekat bukan hanya mereka yang mengenal kebaikan kita. Mereka juga menjadi saksi kelemahan kita. Sebagaimana kita mengenal cahaya mereka, kita juga berada paling dekat dengan bayangan mereka. Karena setiap manusia memiliki cahaya dan bayangannya masing-masing. Selama keadaan tenang, cahaya itu tampak lebih dominan. Tetapi ketika kehidupan mulai menguji seseorang dengan tekanan, persaingan, kehilangan, ketakutan, atau kekuasaan, bayangan yang selama ini diam kadang mulai bergerak perlahan dari sudut yang gelap, lalu mengambil tempat yang lebih besar dalam keputusan-keputusan hidupnya. Dan ketika pembicaraan sampai pada bayangan dalam diri manusia, kita mulai memasuki wilayah yang lebih dalam daripada sekadar persoalan hubungan. Kita mulai berbicara tentang sesuatu yang sudah menjadi bagian dari manusia sejak dahulu, yaitu pertarungan antara apa yang ingin ia tunjukkan kepada dunia dan apa yang sebenarnya hidup di dalam dirinya. Setiap manusia memiliki citra tentang dirinya sendiri. Ada yang ingin terlihat sebagai orang baik, ada yang ingin terlihat setia, ada yang ingin terlihat bijaksana, rendah hati, penyayang, atau dapat dipercaya. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun masalah muncul ketika citra tersebut tidak benar-benar bertumbuh menjadi karakter yang kuat. Akibatnya, yang terbentuk hanyalah penampilan luar, sementara bagian dalamnya masih penuh konflik yang belum selesai. Karena itu, dalam kehidupan, tidak semua orang yang terlihat baik telah selesai dengan dirinya sendiri. Ada orang yang tampak sangat ramah, tetapi diam-diam menyimpan iri hati yang besar. Ada orang yang tampak sangat peduli, tetapi sebenarnya haus pengakuan. Ada orang yang tampak sangat setia, tetapi belum pernah diuji oleh kesempatan untuk berkhianat. Ada orang yang tampak sangat bijaksana, tetapi belum pernah berhadapan dengan keadaan yang mengguncang egonya. Inilah sebabnya mengapa pengalaman hidup sering mengubah cara seseorang memandang manusia. Ketika masih muda, seseorang cenderung menilai berdasarkan apa yang terlihat. Ia percaya pada kata-kata, ia percaya pada janji, ia percaya pada kesan pertama. Namun semakin lama ia berjalan, semakin ia memahami bahwa manusia tidak bisa dipahami hanya dari apa yang diucapkan. Sebab kata-kata adalah bagian termudah dari karakter. Siapapun bisa berbicara tentang kesetiaan. Siapapun bisa berbicara tentang persahabatan. Siapapun bisa berbicara tentang cinta dan pengorbanan. Tetapi kehidupan tidak menguji manusia melalui kata-kata. Kehidupan menguji manusia melalui pilihan. Dan pilihan selalu lebih jujur daripada ucapan. Banyak pengkhianatan lahir tepat pada saat seseorang harus memilih antara nilai yang selama ini ia katakan dan kepentingan
yang sedang berdiri di depannya. Di titik itulah manusia sering menunjukkan wajah yang sesungguhnya. Ada sebuah hal yang jarang dibahas ketika orang berbicara tentang pengkhianatan. Banyak orang mengira pengkhianatan hanya melukai orang yang dikhianati. Padahal sesungguhnya pengkhianatan juga mengungkap sesuatu tentang pelakunya sendiri. Seseorang yang mengkhianati mungkin mendapatkan keuntungan sesaat. Ia mungkin memperoleh apa yang diinginkannya. Ia mungkin merasa menang. Tetapi pada saat yang sama, ia sedang memperlihatkan kualitas jiwanya sendiri. Karena setiap tindakan pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang orang lain. Tindakan juga berbicara tentang siapa diri kita. Ketika seseorang tetap jujur meskipun bisa berbohong, tindakan itu berbicara tentang dirinya. Ketika seseorang tetap setia meskipun ada peluang untuk berkhianat, tindakan itu berbicara tentang dirinya. Ketika seseorang memilih mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, tindakan itu pun berbicara tentang dirinya. Dalam arti tertentu, setiap pengkhianatan adalah cermin. Cermin bagi orang yang dikhianati untuk melihat kenyataan hubungan yang selama ini ia jalani. Dan cermin bagi pelaku untuk memperlihatkan kualitas batin yang selama ini tersembunyi. Namun kehidupan seringkali lebih rumit dari itu. Ada saat-saat di mana pengkhianatan justru datang setelah kita memberikan begitu banyak kebaikan. Ini adalah salah satu hal yang paling membingungkan manusia. Karena secara naluriah, kita percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kita membantu seseorang, lalu berharap ia menghargainya. Kita mendukung seseorang, lalu berharap ia mengingatnya. Kita berkorban untuk seseorang, lalu berharap ia menjaga hubungan itu. Tetapi pengalaman hidup mengajarkan bahwa kebaikan dan rasa terima kasih tidak selalu berjalan beriringan. Bahkan dalam beberapa kasus, orang yang paling banyak menerima bantuan justru menjadi orang yang paling menjauh. Mengapa bisa demikian? Karena bantuan tidak selalu melahirkan rasa syukur. Kadang bantuan justru melahirkan rasa tidak nyaman dalam diri orang yang menerimanya. Bayangkan seseorang yang terus-menerus ditolong oleh temannya. Pada awalnya, ia mungkin merasa berterima kasih. Namun jika ia tidak memiliki kedewasaan batin yang cukup, perlahan muncul perasaan lain. Ia mulai merasa lebih rendah. Ia mulai merasa bergantung, ia mulai merasa tidak sejajar, dan tanpa disadari, perasaan itu berubah menjadi beban psikologis. Alih-alih menghadapi perasaannya sendiri, sebagian orang memilih jalan yang lebih mudah. Mereka mulai menjauh. Mereka mulai merendahkan orang yang pernah membantunya. Mereka mulai mencari kesalahan orang tersebut. Bukan karena orang itu benar-benar buruk, tetapi karena dengan menjatuhkan orang yang pernah membantunya, ia merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Fenomena ini sudah berulang kali terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit orang yang akhirnya terluka karena mereka mengira kebaikan otomatis akan menciptakan kesetiaan. Padahal kebaikan hanya menunjukkan kualitas diri kita. Sedangkan bagaimana orang lain merespons kebaikan itu sangat bergantung pada kualitas dirinya. Disinilah salah satu pelajaran yang sering dipahami oleh orang-orang yang sudah lama hidup. Mereka tetap berbuat baik, tetapi mereka tidak menjadikan rasa terima kasih sebagai syarat utama dari kebaikan itu. Karena mereka menyadari bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih responsnya sendiri. Ada yang dibantu lalu menjadi sahabat seumur hidup.
Ada yang dibantu, lalu melupakan semuanya. Ada yang dibantu, lalu semakin menghormati. Ada yang dibantu, lalu justru menyimpan rasa iri. Dan semua itu lebih banyak berbicara tentang kondisi batin mereka daripada tentang kebaikan yang telah diberikan. Semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari bahwa hubungan manusia bukan hanya tentang apa yang tampak di permukaan. Di bawah setiap senyuman ada emosi yang tidak terlihat. Di bawah setiap percakapan ada pikiran yang tidak terucapkan. Di bawah setiap hubungan ada dinamika batin yang sering tidak diketahui, bahkan oleh orang-orang yang menjalaninya. Dua sahabat yang terlihat akrab bisa saja sedang memendam persaingan yang tidak pernah dibahas. Dua saudara yang terlihat rukun bisa saja membawa luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Dua rekan kerja yang terlihat kompak bisa saja saling membandingkan diri setiap hari. Karena itu, ketika pengkhianatan akhirnya muncul, seringkali orang terkejut. Mereka merasa semuanya baik-baik saja sebelumnya. Padahal tidak selalu demikian. Seringkali yang terjadi hanyalah kita melihat permukaan yang tenang, sementara arus di bawahnya sudah bergerak sejak lama. Persis seperti sebuah danau yang tampak damai dari atas. Tidak ada gelombang, tidak ada suara, tidak ada tanda bahaya. Namun jauh di bawah permukaan, arus terus bergerak tanpa terlihat. Hubungan manusia pun sering seperti itu. Ada percakapan yang tidak pernah terjadi. Ada kejujuran yang tidak pernah diungkapkan. Ada kecemburuan yang tidak pernah diakui. Ada kekecewaan yang tidak pernah diselesaikan. Semuanya mengendap sedikit demi sedikit. Dan yang paling berbahaya dari hal-hal yang mengendap adalah kenyataan bahwa ia tumbuh dalam diam, karena sesuatu yang tumbuh dalam diam seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup untuk diperbaiki. Maka bertahun-tahun kemudian, ketika pengkhianatan akhirnya muncul ke permukaan, banyak orang menganggapnya sebagai awal dari masalah. Padahal bagi kehidupan, itu seringkali hanyalah akhir dari proses panjang yang sudah berlangsung jauh sebelumnya. Sebab dalam banyak kasus, pengkhianatan bukanlah benih pertama yang ditanam dalam sebuah hubungan. Pengkhianatan adalah buah terakhir yang muncul setelah sekian lama berbagai perasaan, kepentingan, luka, ego, ketakutan, dan keinginan dibiarkan tumbuh tanpa pernah benar-benar dipahami.